Saudara bisa bayangkan ada suku seperti itu sampai hari ini. Dan Yayasan Pesat mendirikan 4 sekolah di sana untuk suku itu. Setelah di sana, saya ngurus yang di Jambi. Di kota Jambi agak pinggir, istilahnya di daerah perumahan Camat. Tahun 2008 yang lalu, awal ada sekelompok masyarakat di sana minta supaya dirikan TK. Tapi saya nggak ngerti dengan siapa. Saya kontak dengan pimpinan Pesat Sumbaksal yang ada di Palembang pusatnya. Kami berunding. Akhirnya bisa dikirim guru. Berjalan awal 2010, pemerintah meminta karena selama 2 tahun lebih TK itu berjalan, hasilnya sungguh luar biasa. Maka pemerintah minta dengan paksa buat SD di sini. Saya bingung. Masalah 2, 1 dana, yang kedua siapa gurunya. Akhirnya pemerintah keluarkan dana 30 juta untuk bangun gedung yang pertama. Tapi saya bilang 30 juta mau bangun gedung yang bagaimana? Walaupun itu di Jambi lebih murah bahan bangunan daripada di Nabire, tapi tetap sulit. Akhirnya dapat ide, sekarang ada istilah sekolah alam. Maka kami bangun sekolah alam. Itu yang pertama di daerah itu. Dan sungguh Tuhan luar biasa. Saudara, kalau saya ceritakan ini supaya masing-masing kita tahu kepada siapa kita bertanggung jawab. Hidup cuma sekali. Kiranya semua untuk mempermuliakan nama Tuhan demi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita layani. Saya generasi pertama, kedua, dan ketiga yang sudah sekolah di Jawa nggak bisa datang untuk syukuran ini. Tapi mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan dapat kesempatan. Tahun ini sekalipun kami kesulitan, tapi 2 anak kami generasi ketiga diterima di kedokteran. Satu namanya Sofia diterima di kedokteran Unsen, kedua namanya Lerina diterima di kedokteran Hang Tua di Surabaya. Padahal kami nggak mempersiapkan karena dana. Tuhan luar biasa. Ada keluarga yang dipakai untuk membiayai anak-anak itu. Seandainya ada keluarga-keluarga yang mau membiayai anak-anak itu, maka akan cepat selesai untuk mengentaskan Papua dari ketertinggalannya ini. Bukan anak sendiri tapi dibiayai untuk jadi dokter. Kita bersyukur Tuhan membuka pintu perluasan untuk pendidikan ini. Generasi ketiga anak-anak kita semuanya diterima di UGI, Universitas Kristen Indonesia. Dan kemarin kami mendengar kabar Bapak Gubernur, Bapak Suebu sudah menyediakan dana 100 juta untuk biaya hidup anak-anak itu. Karena biaya kuliah ditanggung oleh universitas, maka biaya hidup Pak Gubernur yang menanggung. Kami bersyukur Tuhan yang dipermuliakan untuk semuanya itu. Maka itu kepada semua anak-anak Tuhan, kepada warga Nabire, seandainya ada di antara ibu bapak yang anak-anak sudah mentas, lalu ada berkat yang Tuhan berikan lebih, kalau saudara ingin cari anak bisa dibiayai, bisa ambil salah satu dari anak-anak itu. Saya ulangi, walaupun mereka sekolah di Yayasan Pesat, kami menegaskan semua bukan untuk Pesat, akan kembali untuk Tuhan dan buat Papua sendiri. Maka itu kalau ada pengusaha-pengusaha anak-anak Tuhan yang punya keluarga yang membiayai seorang anak generasi ketiga masuk kedokteran Hang Tua, anak mereka masih 3 kecil-kecil, seharusnya mereka bisa simpan dana itu untuk masa depan anak mereka bertiga. Tapi mereka korbankan. Kita tahu masuk kedokteran sekarang cukup mahal, sekian puluh juta lagi. Dan ini pertama kali buat kami, bukan keluar uang dari yayasan, tapi dari warga Nabire sudah mulai bisa nyekolahkan. Bahkan di antara kita ada beberapa guru. Ini perlu ibu bapak ketahui, para pejabat juga tahu. Ada beberapa guru di
dalam pendidikan pesat ini yang membiayai kuliah beberapa anak. Di situ kita melihat kalau masing-masing kita tahu kepada siapa kita bertanggung jawab. Ibu bapak perlu tahu, sampai hari ini juga secara ukuran gaji guru-guru pesat intel digaji, tapi Tuhan mencukupi mereka. Tadi sekali kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, di tahun ke-16, 17 dan seterusnya, mari kita lanjutkan tanggung jawab kita ini. Amin. Kalau tanggung jawab kita lanjutkan, masing-masing tahu di mana bagiannya dan kita kerjakan luar biasa, maka tidak akan ada satupun anak di Papua ini yang tidak bisa sekolah, karena semua kita tahu tanggung jawab kita di bagian mana. Ayat yang terakhir masih kita Filipi pasal yang pertama. Kita Filipi pasal yang pertama. Biarlah pernyataan Paulus ini kita jadikan pegangan kehidupan kita. Ayat yang ke-24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, di dalam semua konsep kehidupan yang kita buat, maka sangat perlu masing-masing kita itu menemukan siapa kamu dalam diri kita. Saya ulangi lagi, siapa kamu dalam diri kita. Sebagai seorang rasul, Paulus mengatakan tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Seperti ibu bapak saudara tahu, kami berdua suami istri nggak punya anak kandung. Tetapi kami menemukan siapa kamu dalam diri kami. Selama kita bisa menemukan kata kamu dalam hidup kita, maka kamu inilah yang akan memotivasi kita, akan mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Tanpa mengetahui dan menemukan siapa kamu. Saya beri contoh begini. Sebagai orang tua, ini umum dan wajar. Kita bangun pagi, kita kerja keras. Kalau orang tanya, mengapa bapak ibu begitu keras bekerja? Jawabannya pasti demi anak-anak. Betul tidak, Sir? Nah, bagi orang tua seperti itu, maka anak-anak adalah kamunya. Nah, hari ini supaya kita tahu kepada siapa kita bertanggung jawab, temukan kata kamu itu. Kepada anak-anak yang kalian masih sekolah, kemarin dari Pak Yesaya tiba dari Timika 2 orang, Pak Galuh, kepala sekolah SD Kristen Penjunan di Timika. Perlu ibu bapak ketahui, kami tidak pernah mikir untuk mendirikan sekolah di Timika, terlalu berat. Tapi PT Freeport, nah ini yang luar biasa. PT Freeport, sejak awal berdirinya PT Freeport, mereka itu sudah menyisihkan dana untuk menyekolahkan anak-anak dari 9 suku yang hak ulayaknya dieksplorasi oleh Freeport. Nah, kita mendengar kata suku Amume, Kamoro, dan banyak yang lain lagi. Nah, setelah sekian tahun mereka berjalan, maka Freeport mendirikan asrama. Sangat mewah asramanya, karena Freeport untuk 128 tempat tidur, mereka bangun kira-kira 6 lokal dengan dapurnya khusus, kamar mandinya khusus, ruang tidurnya khusus. Nah, ketika mereka akan meresmikan asrama itu, Freeport sudah menunjuk 4 yayasan
3 di Papua, 1 di luar Papua. Saya bisa bayangkan ada suku seperti itu.